Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu listrik statis. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita harus memahami matematika prasyaratnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat M, maka A pangkat M plus N. Yang kedua adalah jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M min N. Dan seterusnya bisa kalian baca sesuai di layar HP kalian. Sekarang kita geser ke sebelah kanan. Di situ ada tabel penyederhanaan penulisan bilangan. Contoh yang pertama, 100.000. Di situ tertulis 0 berjumlah 5, maka penyederhanaan penulisannya adalah 10 pangkat 5. Selanjutnya 10.000, 0 berjumlah 4, maka penulisannya adalah 10 pangkat 4. Selanjutnya bisa kalian baca sampai contoh penulisan paling bawah. Seperti 10 pangkat 0 itu adalah 1, 10 pangkat min 1 itu adalah 0,1, 10 pangkat minus 2 0,01. Jadi kesimpulannya adalah pangkat itu adalah jumlah 0. 10 pangkat 4 itu 10.000, nolnya ada 4. 10 pangkat 0, nolnya ada 1. 10 pangkat minus 2, nolnya ada 2, tapi di situ ada minus, berarti nolnya berada di depan angka. Kalau positif berarti nolnya berada di depan angka. 10 pangkat 3, nolnya berjumlah 3 tapi di belakang angka 1. Kalau 10 pangkat minus 3, nolnya ada 3 tapi berada di depan angka 0,001. Untuk menguji pemahaman kalian tentang bilangan berpangkat, maka kerjakan beberapa soal yang berada di layar HP kalian berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang muatan yang berada di dalam atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Pada perkembangannya, atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Pada kulit atom terdapat muatan negatif yang disebut dengan elektron. Sedangkan pada inti atom terdapat dua muatan. Yang pertama muatan positif yang disebut proton dan muatan netral yang disebut dengan neutron. Gabungan dari proton dan neutron disebut dengan nukleon. Apa yang terjadi jika dua muatan atau lebih didekatkan? Yang terjadi adalah jika kedua muatan itu sama jenis akan saling tolak-menolak, dan jika kedua muatan itu berlawanan jenis akan saling tarik-menarik. Tarikan atau dorongan dari dua muatan atau lebih disebut dengan gaya Coulomb. Secara matematis dirumuskan dengan F sama dengan KQ1Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta pembanding, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 adalah muatan 1, Q2 adalah besar muatan kedua, dan R adalah jarak kedua muatan. Penulisan vektor gaya dari interaksi kedua muatan seperti yang terlihat pada layar HP kalian. Jika kedua muatan sama jenis, maka akan saling menjauhi atau tolak-menolak. Jika kedua muatan berlawanan jenis, akan saling tarik-menarik atau vektor gayanya saling mendekati. Untuk muatan 1, penulisan vektor gayanya adalah F12. Artinya gaya Coulomb muatan 1 terhadap muatan 2. Begitu juga dengan muatan 2. Penulisan vektor gaya Coulombnya adalah F21, yaitu gaya Coulomb muatan 2 terhadap muatan 1. Besarnya F12 itu sama dengan F21, yaitu sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat.
Sekarang bagaimana jika terdapat tiga muatan yang membentuk segitiga sama sisi? Untuk analisisnya harus menerapkan kaidah-kaidah besaran vektor. Misal yang ditanyakan besar gaya kolom pada muatan 1. Kita harus mencari besar gaya kolom muatan 1 terhadap muatan 2 atau F12, dan kita harus mencari besar gaya kolom muatan 1 terhadap muatan 3 F13. Kemudian kita harus mencari resultan gayanya dengan metode jajar genjang, yaitu F1 sama dengan akar F13 kuadrat ditambah F12 kuadrat ditambah 2 kali F13 kali F12 cos theta. Agar kalian lebih memahami tentang gaya kolom, silakan kerjakan beberapa soal yang ada di layar HP kalian.